makam Raga Semangsang. Ini salah satu makam terkeramat di kota Purwokerto. Dalamnya cuma seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berada di tengah-tengah kota, tepat berada di samping alun-alun dan pendopo kabupaten itu. Selamat datang di kota Purwokerto, kota paling nyaman di Provinsi Jawa Tengah. Ini di perlintasan rel kereta api Rawalo gitu ya. Jadi setiap kali kita memasuki perlintasan kereta api Rawalo ini pasti itu bakal macet, guys. Di titik ini memang pusatnya macet, apalagi kalau ada kereta lewat gitu ya, pintunya ditutup, truk gede, bis gede, pokoknya mandek kabeh, tumpah ruah jadi satu, pokoknya belum ngeri banget yakin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lewat Rawalo kemudian itu melintasi rel kereta api di Rawalo gitu ya, itu nggak usah ngebut-ngebut, santai baik, alon-alon, yang penting lakon. Hari ini kita nggak buru-buru, kita motoran santai saja, guys. Ini kita udah sampai di Pasar Patik Raja. Ini solusi ketika macet nang Abang Ijo, kita itu apa ya, naik motor lewat jalur kiri. Pasar Patik Raja gue padat merayap. Ketika melebu kota Purwokerto gitu ya, aku sebagai wong Cilacap kadang gue bingung, walaupun wis bola-bali meng kota Purwokerto, tapi ketika masuk ke kota Purwokerto, aku sebagai wong Cilacap gue kadang merasa bingung, guys, karena jalannya di sini tuh banyak banget, jalannya kayak banget, overburden ya juga kayak banget, jalan satu arahnya itu juga banyak banget gitu ya. Jadi marasi bok salah melebu jalan terus ketilang gitu ya. Ini posisi kita di Jalan Gerilya Barat. Sekarang kita berada di Simpang Sawangan. Kalau ke kanan itu nek ora salah gue aring arah alun-alun Purwokerto gitu, guys ya. Oke, kita memasuki jalan overburden. Jadi mau nggak mau kita itu harus belok kiri ketika kita nyampe di alun-alun Purwokerto. Oke, kita sudah nyampe di alun-alun Purwokerto. Sepertinya kita bisa parkir di pinggir-pinggir alun-alun gini ya. Oke, kita mau parkir dulu. Oke, kita sudah parkir motor di sini, dan di sini juga ada bapak-bapak tukang parkir, jadi aman. Di sebelah kanan saya ini Masjid Agung Baitus Salam.
Masjid Agungnya Kota Purwokerto. Dan ini kita sekarang berada di alun-alun Purwokerto. Selamat datang di alun-alun Purwokerto. Oke, jadi saat ini saya berada di sisi barat dari alun-alun Purwokerto. Dan sekarang aku mau menuju ke tengah sana. Di sana itu ada tiang bendera gitu ya. Aku mau ke sana. Selamat datang di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Jadi Kota Purwokerto itu salah satu kota yang digadang-gadang sebagai kota paling nyaman di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kenapa Kota Purwokerto ini dinobatkan menjadi salah satu kota ternyaman untuk tinggal di Provinsi Jawa Tengah? Salah satu alasannya Kota Purwokerto itu berada di kaki Gunung Slamet. Jadi posisinya itu tepat di bawah Gunung Slamet gitu ya. Jadi udaranya itu sejuk. Di sini tuh jarang terdapat pabrik-pabrik besar. Nggak kayak di kotaku Cilacap, ada Pertamina, semen, pabrik gula, PLTU. Sekilas kalau kita datang ke Purwokerto, itu udaranya itu bersih ora patut, udaranya seger gitu. Di pagi hari ini di Kota Purwokerto itu udah sekitar jam 8 gitu ya. Itu masih berkabut, guys. Di sini mandan sembribit adem gitu ya. Menurutku Kota Purwokerto itu salah satu kota terbesar di Karisidenan Banyumas. Selain Cilacap, Kebumen, Banjarnegara gitu ya, Purbalingga gitu ya, Purwokerto itu salah satu kota terbesar, kabupaten termaju di Karisidenan Banyumas. Tapi untuk masalah alun-alun gitu ya, nek menurutku gitu ya, nek menurut saya pribadi gitu ya, alun-alun Kota Purwokerto itu kurang mantep, guys. Sih kalah karo alun-alune Kota Kebumen. Yakin buat teman-teman yang pernah datang ke Kabupaten Kebumen terus niliki alun-alune itu ya, pasti kalian bakalan terkaget-kaget. Kalian nggak bakalan nyangka bahwa alun-alun Kebumen itu bakal sebagus dan semodern itu, guys. Kalau aku lihat alun-alun Purwokerto itu sempit gitu ya, cilik, menurutku ciut gitu ya. Karo alun-alun Cilacap sih gede, alun-alun Cilacap yakin aku orang lembo. Dilarang menginjak rumput alun-alun Purwokerto, pendopo alun-alun Purwokerto. Dan di sebelah sana itu ada Masjid Agungnya Kota Purwokerto. Jadi mirip seperti kota-kota lainnya gitu ya. Jadi ketika kalian datang ke alun-alunnya itu pasti bertemu dengan pendopo, kemudian Masjid Agung. Dan sekarang kita mau mengitari alun-alun dari Kota Purwokerto. Ini kayak trotoar gitu ya, trotoar tapi mubeng sampai sana, sampai sini lagi. Dan rata-rata itu dipakai oleh warga Purwokerto untuk jogging, untuk olahraga gitu ya, untuk nyantai-nyantai juga, untuk duduk-duduk di sini. Ini ada kursinya. Itu Masjid Agungnya. Ini pohon beringin. Biasa kalau di alun-alun di Indonesia itu setiap ada alun-alun pasti ada pohon beringin. Sesuai dengan filosofinya bahwa pohon beringin itu bisa menaungi segala macam makhluk, dari makhluk astral, makhluk gaib gitu ya, sampai makhluk yang keton. Oke, jadi sesuai dengan filosofinya bahwa pohon beringin itu pohon yang memang benar-benar bisa menaungi segala jenis makhluk gitu ya, dari makhluk astral sampai makhluk sing benar-benar bisa dilihat seperti manusia, manuk, burung, ula, kelabang, kalajengking, ular gitu ya. Bahkan wong sing pada dodolan ki ngarahe nang ngisor wit beringin karena di sini tuh posisinya bener-bener adem, nyaman, bener-bener rindang. Ya, nek menurutku untuk kota sekelas Purwokerto, alun-alunnya itu biasa banget, guys. Yakin alun-alunnya biasa banget. Ini maaf buat warga-warga Purwokerto,
Karena kemarin aku pernah datang ke Kebumen, itu alun-alunnya jos, ora patut, keren ya alun-alun Kebumen. Banyak penjual-penjual asongan yang dagang di sekitar alun-alun Purwokerto. Kita berada di simpang alun-alun. Ini ikon dari alun-alun Purwokerto. Tulisan Purwokertone gede banget. Nek ora salah, Purwokerto itu slogannya itu Purwokerto Kota Satria. Nek ora salah gitu ya. Dan di belakang saya itu ada air mancur. Di sebelah sana air mancur, di sebelah sini juga air mancur gitu ya. Dan di seberang jalan sana itu ada Rita Supermall. Ini mungkin salah satu mall terbesar di kota Purwokerto. Dan di kota Purwokerto itu ada moda transportasi yang cukup bagus gitu ya. Ada yang namanya Trans Banyumas. Kapan Cilacap itu punya Trans Cilacap gitu. Terdapat layar apa ya, Megatron apa ya, pokoknya layar sih gede banget loh guys. Apa jenengannya lah. Jadi layar-layar gede kayak gini itu biasanya sering dipakai untuk nobar gitu ya. Sering gue biasanya nobar timnas, nek lagi bal-balan gitu, nek lagi bal-balan timnas Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Vietnam, Indonesia lawan Singapura apa lawan Malaysia gitu ya. Biasanya itu diadakan nobar. Itu kalau di Cilacap gitu ya. Mungkin di Kabupaten Banyumas, di kota Purwokerto itu juga layar-layar seperti ini, sepertinya itu juga dipakai buat nobar sama warga-warganya gitu ya, ketika timnas itu main. Oh iya. Dan sudah selesai, kita sudah mengitari alun-alun Purwokerto. Ini pendopo, ini alun-alunnya. Kemudian kita jalan kaki ke sebelah sini. Di sebelah sini itu ada tempat unik dan menarik di kota Purwokerto ini. Namanya itu Makam Raga Semangsang. Jadi konon ceritanya makam ini itu salah satu makam keramat yang dari zaman dulu itu nggak pernah bisa dipindahin. Sempat beberapa kali mencoba dipindahkan, tapi selalu terjadi kejadian aneh gitu loh. Simpang siur tentang siapa pemilik makam ini. Katanya ada yang bilang bahwa ini makamnya wong sakti sing duwe ilmu rawa rontek gitu guys. Jadi ketika orang itu mencoba dibunuh, ketika ragane itu tiba mengelemah, gue nanti urip maning gitu ya, ceritanya kayak gue. Ada juga yang bilang bahwa makam ini itu salah satu makam pahlawan perjuangan gitu ya, pahlawan nasional yang kemudian dimakamkan di sini. Tapi ketika mau dipindahin karena pelebaran jalan gitu ya, makam ini menolak untuk dipindahkan. Makam Raga Semangsang ini salah satu makam terkeramat di kota Purwokerto. Nggak bisa dipindahin guys, dari zaman dulu itu nggak bisa dipindahin gitu ya. Dalamnya cuma seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu siapa pemilik makam ini, nggak tahu siapa juga yang dikubur
di dalam sini, berada di pertigaan, di tengah-tengah pertigaan. Dari arah sana itu pendopo dan alun-alun Purwokerto. Ini walaupun katanya makam keramat gitu ya, walaupun katanya makam keramat, tapi kalau makam keramatnya itu tepat berada di tengah-tengah kota, tepat berada di samping alun-alun dan pendopo kabupaten. Itu makam kayak gini serasa nggak diberi tempat buat orang-orang itu takut gitu ya. Biasa bae guys, biasa bae rasanya ki orang anak rasa mistis belas. Posisi kita masih di depan makam Raga Semangsang, dan di sebelah sini itu ada penjual mie ayam. Bagaimana kalau kita larisi penjual mie ayam ini? Mungkin kita pembeli pertama, dan aku juga senang mie ayam. Pak, mie ayamnya Pak? Enggak. Terus niki makam Raga Semangsang ya Pak? Niki sejarahnya sih kepripun niki Pak? Silakan aja. Mboten ngertos apa kayak. Kirain bapaknya tahu kan, kirain orang sini gitu. Nah, masalahnya ini sebenarnya ceritanya beda-beda. Oh, ceritanya beda-beda gitu. Uang usia di atas saja nggak tahu. Oh, usia di atas bapak aja itu nggak tahu gitu. Tahu udah ada. Oh, tahu-tahu udah ada. Emang bener pas mau dipindahin gitu nggak bisa dipindahin gitu Pak? Kabarnya seperti itu. Oh, kabarnya seperti itu. Nggak mau dipindah. Nggak mau dipindah gitu ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, buat apa? Buat tenger gitu lah ya Pak. Iya buat itu patokan. Iya buat patokan, iya bener. Saya dari Cilacap. Pas Cilacap. Nggih. Oke, jadi setelah tak tanya Bapak yang punya mie ayam ini, jadi dari bapaknya datang ke sini atau mungkin dari bapaknya kecil, saya yakin bapak ini asli orang sini gitu ya. Ditanyain tentang makam Raga Semangsang ini, jawabannya itu nggak tahu karena beritanya itu simpang siur gitu ya. Jadi ceritanya kalau bapak tadi tanyain itu katanya bapaknya datang ke sini itu makam ini udah tahu, udah ada gitu. Makam ini udah ada. Jadi mungkin orang-orang tua, orang-orang sepuh sekarang yang ada di Purwokerto pun itu ketika ditanya tentang Raga Semangsang ini itu juga bingung gitu loh. Karena makam ini itu bener-bener udah dari zaman dulu gitu. Jadi berita yang beredar di mana itu, di kayak di TikTok, di YouTube, di Facebook Pro mungkin gitu ya, itu bahwa makam ini itu ketentuannya seperti ini, ceritanya seperti ini dan seperti itu mungkin itu cuma simpang siur gitu ya, mitos berita yang nggak jelas. Sedangkan bapaknya sendiri takoni sing asli wong kene ki ora ngerti guys, saja maning nyong ya. Jadi maaf bila aku kasih informasi itu agak salah gitu ya. Mungkin ada teman-teman di YouTube ini yang lebih tahu tentang sejarah dari makam Raga Semangsang ini. Boleh dikoreksi kontenku atau kasih komentar gitu ya. Ya gitu Pak, kalau di TikTok kan kadang dilebih-lebihkan gitu. Iya. Iya, dilebih-lebihkan bahwa makam ini itu makam keramat gitu. Sebenarnya ya menurutku juga biasa aja sih. Ini kan masih cagar budaya. Oh, cagar budaya, ya bener, cagar budaya gitu. Daya tarik dari kota Purwokerto. Jadi orang-orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak tertarik jadi tertarik datang ke sini gitu. Ya Bang, saya di sini udah belum berapa tahun. Ini udah ada. Ya. Yang di atas saya lebih jauh. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Lalu juga ada sini. Jadi ini sebenarnya nggak tahu aslinya siapa, nggak tahu. Cuman yang Raga Semangsang itu iya. Cuman kalau cerita yang aslinya itu siapa yang meninggal nggak tahu. Gitu. Itu kan ceritanya kan beda-beda. Di YouTube pun, di TikTok pun juga beda-beda. Iya. Oke, daripada kita ngomongin misteri terus, ngomongin makam Raga Semangsang, sekarang kita makan mie ayam. Iku maam nggih, Pak? Mangga.
Jadi buat teman-teman yang datang ke makam Raga Semangsang, ke alun-alun itu jangan lupa sempatkan kuliner mie ayam di Purwokerto. Tempatnya itu samping di persis makam Raga Semangsang. Dari dulu udah jualan di sini. Dari dulu di sini nggak Pak? Ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Setengah 10. Dari jam setengah 10 pagi sampai Jam 3 asar lah. oh asar, sampai habis gitu ya Pak? Dari karyawannya, dari itu kan di luar itu. Ini banyak yang dipindah, banyak yang pensiun, pegawainya remaja semua, habisnya COD. Iya. Iya, habisnya COD kalau anak-anak Oke. sekarang. Pak, mau turun nggak Pak? Belum ada. Nggak usah kembali nggak Pak? Hah? Udah pegang aja nggak apa-apa. Matur nuwun Pak. Yakin? Nggih, yakin. Ya, Nggih. halalan ya. Nggih. Monggo Pak. Bener seperti yang bapaknya bilang bahwa omset jualan dari bapak yang tadi jualan mie ayam itu berkurang sejak pemerintahan di pendopo kabupaten ini berubah gitu ya. Sing kerja ge bocah-bocah nom, jadi ketika mau makan siang itu pesen lagi lewat online, lewat Grab, Gojek gitu ya. Jadi omset dari jualannya bapaknya mie ayam tadi di sana itu berkurang drastis. Oke, jadi bakul mie ayam sing tadi tak makan itu jualannya di samping jalan gini guys ya. Dan ini makam dari Raga Semangsangnya. Ini lantai berapa? Lantai 4. Lantai 4? Iya. Ini udah paling atas berarti ya? Paling atas lantai 5, Oh. aksesnya pakai tangga. Pakai tangga naik lagi Iya. berarti. Oke, makasih Mbak. Nanti kalau mau turun berarti petugasnya di sini udah ada. Iya, setiap lantai ada. Oh, siap. Makasih Mbak. Iya. Oh, jadi di sini tuh kafe gitu ya? Di sini kafe, tapi belum buka kafenya. Oh, ini lantai paling atas dari Menara Teratai. Kita bisa lihat kota Purwokerto dari atas ini itu dengan benar-benar sangat leluasa.